Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Pagi, Semoga Bu. dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Doa Ibu pimpin ya anak-anak, doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari, terutama di media sosial, yaitu tentang kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Anak-anak, Ibu harap selama pembelajaran berlangsung jangan ada yang menutup kamera. Baik anak-anak, sebelum masuk materi pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang punya akun TikTok atau Instagram? Saya, Bu. Pernah tidak kalian melihat orang yang berdebat di kolom komentar? Pernah, Bu. Menurut kalian, apakah semuanya orang bebas berbicara di media sosial? Nah, ternyata penyampaian pendapat itu memang hak setiap orang, tetapi apakah bebas berarti boleh berkata apa saja? Hal ini kita akan membahasnya bersama. Baik, sebelum masuk ke materi, yuk kita lihat dulu apa saja yang akan dicapai hari ini. Ibu akan bacakan satu persatu. Pertama, kita akan bisa menjelaskan apa itu kemerdekaan berpendapat. Kedua, kita tahu dasar hukumnya. Yang ketiga, kita paham pentingnya kebebasan berpendapat di era digital. Yang keempat, kita tahu bagaimana berpendapat dengan bertanggung jawab. Dan yang kelima itu, kita akan menganalisis dampak positif negatif. Sekarang sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau tanya kalian dulu. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah menyampaikan pendapat di media sosial? Siapa di sini yang pernah? Bisa diceritakan pengalamannya? Saya, Bu. Di sini, Bu, saya pernah menyampaikan pendapat di media sosial. Misalnya, saya itu pernah memberikan komentar tentang suatu berita atau menyampaikan pendapat mengenai kegiatan di sekolah. Bagus ya, Nak. Itu pengalaman yang sangat menarik. Dan pertanyaan kedua, mengapa setiap orang berhak menyampaikan pendapat? Ada nggak yang bisa menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Silakan, Nak. Menurut saya, Bu, karena menyampaikan pendapat itu merupakan hak setiap warga negara, yang dimana hak warga negara ini dijamin juga oleh undang-undang. Dengan menyampaikan pendapat, maka kita bisa memberikan ide, saran, kritik, dan aspirasi kita kepada orang lain. Selain itu, kebebasan berpendapat juga penting dalam kehidupan negara dan bangsa kita, karena demokrasi itu merupakan bentuk demokrasi agar masyarakat itu dapat ikut berpartisipasi dan menyampaikan apa yang dirasakan atau dipikirkan, Bu. Oh, bagus ya, Nak. Yang ketiga, apakah kebebasan berpendapat memiliki batas? Kalau ini ada nggak yang bisa lagi menyampaikan pendapatnya? Bu, saya Bu, jadi Bu, tentunya kebebasan berpendapat itu memiliki batas, Bu. Jadi walaupun setiap orang itu berhak menyampaikan pendapat, tetapi mereka itu juga harus tetap menghormati hak orang lain, menggunakan bahasa yang sopan, serta tidak melanggar aturan hukum. Misalnya seperti ini, Bu. Jadi tidak boleh menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, penghinaan, atau pendapat yang dapat merugikan orang lain, Bu. Oh, bagus ya, Nak. Di sini sekarang kita masuk ke materi. Ada nggak yang bisa membacakan ini? Atau enggak, Ibu tunjuk aja. Riris, silakan, Nak, dibaca. Baik, Bu. Apa itu kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan
berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, pandangan, dan saran secara bebas dan bertanggung jawab, baik secara lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Bagus sekali. Jadi kemerdekaan berpendapat itu adalah hak sadar setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, pandangan, saran secara bebas dan bertanggung jawab. Baik yang perlu diperhatikan di sini, bebas dan bertanggung jawab sama dengan kemerdekaan berpendapat. Mengapa harus bertanggung jawab? Karena kebebasan kita dibatasi orang lain. Ibarat kita bisa mengayunkan tangan, tapi hak itu berakhir ketika kita menyentuh orang lain. Dan satu lagi, kemerdekaan berpendapat itu bukan hanya bicara lisan ya anak-anak, bisa berupa tulisan di media sosial, gambar, video, atau bentuk kreasi lainnya. Jadi anak-anak, jika kalian yang suka bikin konten, contohnya di TikTok ataupun di media sosial lainnya, termasuk sedang berpendapat. Anak-anak, jika kalian komen di video YouTube ataupun TikTok, itu sudah termasuk menyampaikan pendapat. Tapi kalau komennya berisi kata-kata kasar, itu sudah melampaui batas dan tanggung jawab. Nah, supaya kita tahu bahwa itu bukan sekedar aturan adat, tetapi sudah tercatat dalam hukum resmi negara kita. Adapun dasar hukum kemerdekaan berpendapat di negara kita itu, yang pertama, Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini adalah konstitusi tertinggi negara kita, artinya hak dilindungi setinggi-tingginya oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini mengatur bagaimana cara berpendapat di depan umum secara tertib, termasuk demonstrasi dan unjuk rasa. Selanjutnya di sini Bu akan menjelaskan apa itu era keterbukaan informasi. Era keterbukaan informasi adalah masa ketika masyarakat dapat memperoleh dan menyebarkan informasi dengan mudah dengan melalui internet, televisi, media sosial, dan teknologi komunikasi lainnya. Dulu orang butuh waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan informasi atau berita dari luar negeri. Sekarang dalam hitungan detik pun bisa. Adapun contoh informasi, media informasi seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook ataupun WhatsApp. Anak-anak di sini ada yang tidak, kira-kira ada enggak yang tidak punya salah satu dari aplikasi yang Ibu sebutkan? Mungkin hampir tidak ada ya kan? Nah, inilah wujud nyata era keterbukaan informasi yang kalian rasakan setiap hari. Dengan keterbukaan informasi ini, kemerdekaan berpendapat menjadi lebih luas jangkauannya. Satu postingan kalian bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang. Itulah mengapa kita perlu belajar menggunakan kebebasan dengan bijak. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita akan membahas pentingnya kemerdekaan berpendapat. Mengapa kemerdekaan berpendapat itu penting? Apa alasan utamanya? Ayo kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu menyalurkan aspirasi masyarakat. Bayangkan jika kalian punya masalah di sekolah, tapi tidak boleh mengutarakannya. Pasti kalian frustasi kan? Nah, dengan kebebasan berpendapat setiap orang, suara rakyat menjadi didengar. Yang kedua itu mendukung kehidupan demokrasi. Demokrasi itu artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi hanyalah tinggal nama. Dan yang ketiga, mengawasi kebijakan pemerintah. Ini namanya fungsi kontrol sosial.
Kalau ada kebijakan yang dirasa merugikan rakyat, bisa menyuarakan melalui cara yang tertib dan sopan. Dan yang keempat itu mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan pemikiran semua penemuannya besar, berawal dari seseorang yang berpendapat. Bahkan ketika pendapatnya bertentangan dengan pendapat umum. Yang kelima itu membantu menyelesaikan masalah melalui diskusi. Konflik yang diselesaikan dengan dialog jauh lebih baik daripada diselesaikan dengan kekerasan. Sekarang mari kita lihat contoh dari kemerdekaan berpendapat. Yang pertama itu di sekolah. Apa contoh kemerdekaan berpendapat di sekolah itu? Yang pertama dapat kita lihat memberikan saran saat musyawarah kelas. Yang kedua bertanya saat pembelajaran. Dan yang ketiga menyampaikan pendapat dalam diskusi. Sementara di masyarakat yang pertama itu menyampaikan aspirasi melalui musyawarah, dan yang kedua memberikan kritik yang sopan di media sosial. Yang ketiga mengikuti kegiatan demokrasi. Anak-anak perhatikan, kata sopan dan tertib ini bukan hanya sekedar kata pelengkap, tapi syarat utama agar kebebasan berpendapat kita tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hukum. Selanjutnya di sini kita akan membahas dampak positif dan negatif era keterbukaan informasi. Setiap halnya punya dua posisi. Era keterbukaan informasi pun demikian. Mari kita beda bersama-sama dampak positif dan negatifnya. Adapun dampak positif dari era keterbukaan informasi, kita tahu bahwa kejadian di seluruh dunia ini, yang pertama informasi diperoleh. Kita bisa tahu kejadian di seluruh dunia dalam hitungan detik, bisa dilihat dan dijangkau oleh setiap orang. Dan yang kedua itu mempermudah komunikasi, berarti terhubung dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga itu menambah wawasan masyarakat. Belajar tidak hanya dari buku, tetapi dari internet seperti podcast ataupun video edukasi. Dan yang keempat itu memudahkan penyampaian aspirasi. Suara rakyat kini bisa viral dan bisa langsung didengar oleh pemimpin ataupun pemerintah kita. Yang kelima itu mendukung pembelajaran kreativitas. Ini bisa kita lihat lahirnya kreator konten atau e-learning dan inovasi digital. Dan semua dampak positif ini tentu sangat bagus, tapi hati-hati, ada sisi negatifnya juga. Bisa kita lihat yang pertama itu ada penyebaran berita hoax. Informasi palsu sangat mudah dan sangat cepat tersebar daripada informasi-informasi yang lebih baik atau informasi kebenarannya. Yang kedua itu ada ujaran kebencian, kata-kata yang merendahkan atau menghina atau memprovokasi orang lain, sering kita lihat di media sosial. Yang ketiga itu ada cyberbullying. Ini contohnya perundungan di media maya yang bisa merusak mental seseorang. Dan yang keempat itu penyalahgunaan media sosial. Contohnya itu kecanduan ataupun konten-konten negatif dan penipuan online. Yang kelima itu konflik akibat perbedaan berpendapat. Contohnya debat yang tidak sehat di media sosial dan bisa memecah belah masyarakat. Selanjutnya di sini kita akan membahas sikap kebijakan dalam penyampaian pendapat. Nah, karena ada dampak negatif bukan berarti kita takut berpendapat ya anak-anak. Justru kita harus belajar cara berpendapat yang baik. Di sini ada 5 sikap yang perlu kita tanamkan.
Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan. Sopan bukan berarti lemah. Justru orang yang bisa menyampaikan ketidaksetujuannya dengan bahasa halus itu tandanya kedewasaan. Dan yang kedua itu menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itu wajar, justru memperkaya diskusi ya anak-anak. Yang ketiga itu berdasarkan fakta dan data. Sebelum kita share atau membagikan konten-konten yang kita lihat, dan sebelum kita berkomentar, tanya diri sendiri dulu apakah itu benar, dari mana sumbernya. Jangan asal sebar tanpa kita cek dulu kebenarannya. Dan yang keempat itu tidak memaksakan kehendak. Kita boleh berpendapat, tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk setuju. Setiap orang karena setiap orang itu mempunyai haknya sendiri. Dan yang kelima itu bertanggung jawab atas ucapan. Bertanggung jawab atas ucapan itu apa yang kalian tulis di media sosial itu menggambarkan jejak digital. Berpikirlah 2 kali sebelum memposting, karena apa yang sudah terposting sulit untuk ditarik kembali. Dan kita sampai di bagian yang paling personal, yaitu peran kalian sebagai pelajar. Sebagai pelajar, kalian itu adalah generasi penerus bangsa. Cara kalian berpendapat hari ini membentuk budaya bangsa di masa depan. Kalian bisa mulai berlatih menyampaikan pendapat melalui diskusi kelas seperti yang kita lakukan sekarang. Debat yang sehat dan berbasis argumen, dan menyampaikan aspirasi secara tertib dan santun kepada guru, OSIS, atau pihak sekolah. Ingat ya, anak-anak, setiap kalian bertanya di kelas, memberikan masukan saat bermusyawarah, atau menulis komentar yang membangun di media sosial, kalian sedang berlatih menjadi warga negara yang baik. Baik, anak-anak, sampai di sini pembelajaran materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan anak-anak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kepada Rida, silakan Nak. Izin Bu, di sini saya ingin bertanya, apakah perkembangan teknologi dan media sosial itu membuat masyarakat itu lebih mudah menyampaikan pendapat, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Perkembangan teknologi dan media sosial memang membuat masyarakat lebih mudah menyampaikan pendapat. Saat ini, seseorang dapat menyampaikan kritik, saran maupun ide hanya melalui telepon genggam dan internet. Informasi juga dapat tersebar dengan sangat cepat kepada banyak orang. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih aktif dalam menyuarakan pendapatnya. Namun, di sisi lain, kemudahan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak, seperti penyebaran hoax dan perdebatan yang tidak sehat. Oleh karena itu, masyarakat harus menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Apakah Rida sudah paham, Nak, sama penjelasan yang Ibu jelaskan? Sudah paham, Bu. Makasih, Bu. Oke, terima kasih, Nak. Selanjutnya ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Kepada Cynthia, silakan, Nak. Baik Bu, izin di sini saya ingin bertanya.
Bagaimana sih Bu peran kami sebagai pelajar ini untuk menyampaikan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab? Oke, terima kasih Nak atas pertanyaannya. Di sini pelajar memiliki peran yang penting dalam menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak dan bertanggung jawab. Pelajar harus belajar menyampaikan pendapat dengan sopan, jujur, dan berdasarkan fakta. Selain itu, pelajar juga harus menghargai pendapat teman maupun guru, walaupun berbeda pandangan. Dalam menggunakan media sosial, pelajar sebaiknya tidak hanya menyebarkan berita bohong, tidak menghina orang lain, dan tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian. Pelajar juga dapat menggunakan kebebasan berpendapat untuk hal-hal positif, seperti memberikan ide, berdiskusi, atau menyampaikan kritik yang membangun demi kebaikan bersama. Apakah Cynthia sudah paham, Nak, sama penjelasan Ibu? Baik Bu, saya sudah paham. Terima kasih Bu. Kepada Rima, silakan Nak. Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan saya Bu, apa Bu yang menjadi contoh kebebasan berpendapat yang dapat kami lakukan di lingkungan sekolah? Bu, terima kasih Bu. Baik Nak, adapun contoh kebebasan berpendapat yang baik di lingkungan sekolah, bisa kita lihat contohnya itu memberikan saran kepada guru atau pihak sekolah dengan bahasa yang sopan dan menghargai aturan yang ada. Selain itu, siswa juga dapat aktif bertanya saat pembelajaran berlangsung, mengikuti diskusi kelompok atau menyampaikan pendapat dalam musyawarah kelas. Dalam kegiatan organisasi di sekolah, siswa juga dapat memberikan ide atau masukan demi kemajuan sekolah. Kebebasan berpendapat yang baik harus dilakukan dengan sikap santun, tidak mengejek teman, dan tetap menghormati pendapat orang lain agar terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman dan harmonis. Apakah Rima sudah ngerti, Nak, sama penjelasan Ibu? Baik Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau bertanya, biar kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, baik anak-anak, kemerdekaan berpendapat itu adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kita bisa menyampaikan pendapat dengan sangat mudah melalui berbagai media digital. Namun, dari ini yang paling penting, kebebasan itu harus digunakan secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Kebebasan tanpa tanggung jawab bukan kemerdekaan, melainkan kekacauan. Baik anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi pembelajaran hari ini, di sini Ibu buat evaluasi pembelajaran, nanti Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab. Soal yang pertama nanti Amalia tolong dijawab ya, Nak. Silakan, Nak, untuk Amalia. D, Bu. Oke, benar ya. Untuk soal selanjutnya,
Kepada Ayu, silakan nak dijawab. Ayu, silakan nak. Kurang abu. Jawabannya salah ya. Alasannya itu ada jawaban yang tepat itu misinformasi dan ujaran kebencian dapat menghambat diskusi rasional. Batasan diperlakukan secara profesional ya. Untuk soal selanjutnya kepada Joya, silakan nak. Jawabannya C, Bu. Oke, benar ya. Untuk soal selanjutnya kepada Ramona, bisa silakan nak. Jawabannya B, Bu. Apa? Coba diulang nak. Jawabannya B, Bu. Oke, benar ya. Untuk soal selanjutnya kepada Bene, silakan nak. Jawabannya C, Bu. Oke, benar ya. Baik anak-anak, sampai di sini pembelajaran Ibu hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Tetap semangat belajar dan jadilah pelajar yang cerdas dalam berbicara maupun menggunakan media sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.